Dengan ditaklukkannya ras Baskin, perbatasan akan sedikit lebih damai. Sang protagonis merasa ada yang tidak beres. Bukankah mereka yang berbeda ras akan memiliki niat jahat? Ini adalah ancaman tersembunyi. Pembicaraan ini membuat sang protagonis juga harus waspada terhadap Tu Min Er. Dia buru-buru melirik Bei Xiaolong, menanyakan kepadanya tentang kekuatan ras Baskin. Ia mengira akan mendapat bantuan, tetapi ternyata malah mendapat jawaban acuh tak acuh dari pihak lawan. Aku hanya seorang tuan muda kaya dari daerah kecil. Apa Anda yakin ingin bertanya kepadaku? Beberapa kalimat dari naga kecil itu sungguh membuat si kurus ingin memukulnya. Kenapa aku merasa kamu sangat bangga? Kalau naga kecil tidak tahu, biar si kurus dan si gendut yang memberitahumu. Semua orang bilang ras Baskin itu buas hanyalah rumor. Sebenarnya ras Baskin juga sangat menyedihkan. Oh, bagaimana maksudmu? TV menunggu jawaban. Menurut cerita si gendut, Baskin tidak bisa berkultivasi ki spiritual, tetapi tubuh mereka lebih kuat daripada ras manusia. Selain itu, kultivasi mereka terutama adalah berburu binatang iblis, menggunakan darah binatang iblis, memanfaatkan binatang iblis untuk melatih pola perang mereka sendiri, dan menggunakan pola perang untuk memicu kemampuan garis keturunan. Secara umum, kebutuhan mereka dan ras manusia berbeda, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi ras manusia. Kemampuan pertahanan dan adaptasi Baskin terhadap lingkungan yang keras memungkinkan mereka untuk masuk lebih dalam ke hutan binatang iblis yang lebih berbahaya. Tetapi ras manusia demi kepentingan sumber daya juga perlu membunuh binatang iblis dan masuk lebih dalam ke hutan. Oleh karena itu, ras manusia mulai sedikit demi sedikit memperebutkan lahan perburuan Baskin. Namun, banyak jalur perburuan adalah tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi Baskin, yang tentu saja tidak bisa mereka tinggalkan. Karena itu, kedua suku akhirnya bentrok. Akhirnya, suku Baskin tidak tahan ditindas dan bangkit melawan. Saat ini, protagonis baru mengerti. Aku mengerti. Siapa yang benar dan siapa yang salah sudah tidak jelas lagi. Tapi suku Baskin di dekat wilayah barat memang merepotkan. Jika benar-benar ditaklukkan oleh istana Pangeran Suong, itu adalah hal yang baik. Setelah mengatakan itu, pria kurus itu menghela napas pelan. Tapi protagonis tidak berpikir demikian. Pangeran Suonglang begitu sombong. Apakah kalian yakin istana Pangeran Suong menaklukkan suku Baskin itu hal yang baik? Saat sedang tenggelam dalam pemikiran, tiba-tiba sebuah suara yang akrab memanggil namanya. Tuan Besar Ti. Pangeran Suonglang yang berada di seberang melontarkan tantangan. Budakku ini memiliki fisik yang kuat. Apakah kau berani bertanding melawannya? Putri daerah yang mendengar itu buru-buru mencegah Tuan Besar Ti. Jangan bertanding melawannya, Baskin itu semuanya sangat hina. Namun Pangeran Suonglang memperingatkan dengan dingin, Jiun, pangeran daerah belakangan ini sibuk dengan urusan militer. Hal ini membuatnya hanya bisa menahan amarah dan berdiri di samping. Melihat ekspresi dan perilaku yang Jiun, TV menduga, apakah pangeran daerah diancam oleh istana Pangeran Suong atau suku Baskin? Dia memutuskan untuk maju. Putri daerah, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Hal ini membuat Pangeran Suonglang semakin marah. Mereka pasti punya hubungan rahasia. Dasar jalang. Protagonis menghadapi lawannya tanpa rasa takut sedikit pun, berkata, bagaimana cara bertandingnya? Kau dan budakmu bertarung, siapa yang bisa menahan siapa? Dia yang menang. Kau gila, untuk apa aku bertarung melawan budakmu? Bagaimanapun, aku adalah Raja Agung Gunung. Bertarung seperti itu akan memalukan, ujar Tuviu meremehkan. Hal ini memaksa pihak lawan untuk menawarkan imbalan. Hadiahnya adalah 5 keping kartu kristal ungu. Dihitung-hitung, kira-kira setara dengan 500 batu roh tingkat atas atau 5 juta koin sistem. Kebetulan akhir-akhir ini aku sedang kekurangan uang, tapi hanya ada 5 kartu kristal ungu. Dia berpikir dalam hati. Mungkin kita harus bertarung saja. Sejak hari itu aku membantu TVU menulis surat cinta. Aku tahu hal seperti ini akan terjadi, tapi bertindak terlalu pelit tidak ada untungnya. Tunggu. Sistem. Aku ingat kalau harta yang diberikan atau dirampas oleh orang lain tidak bisa ditukar menjadi koin sistem. Jadi, bagaimana perhitungannya kali ini?
Apakah ini dianggap taruhan? Sistem segera memberitahu. Keuntungan normal dari produk Gunung Raja Agung dapat ditukar menjadi koin emas. Teknik dan skill yang saat ini dimiliki klien juga dianggap sebagai produk dari Gunung Raja Agung. Oleh karena itu, jika klien menggunakan teknik dan skill Gunung Raja Agung untuk menang, itu memenuhi syarat untuk ditukar menjadi koin emas sistem. Yang terpenting, klien sama sekali tidak memasang taruhan. Mengerti? Benar seperti dugaan TVU. Dia telah terpancing amarahnya dan tidak segan-segan mengeluarkan 5 kartu kristal ungu lagi. Tidak, tidak boleh. Kau harus bertarung melawan Beastkin Sekmani. Aku akan menambahkan 5 kartu kristal ungu lagi. Protagonis sangat puas dengan sikap Pangeran Xuanlang ini. Sungguh kaya raya. Sekarang sudah bisa ditukar 10 juta. Lumayan juga. Biar kupikirkan. Pria gemuk itu mati-matian menasihati Tuan Besar Ti. Jangan. Melihat luasnya tanda pertempuran, kekuatannya setara dengan Raja Bela Diri tingkat awal ras manusia. Kemampuan bertahannya sangat kuat. Anda tidak akan bisa mengalahkannya. Putri daerah yang marah langsung membentak ke arah Xuanlang. Xuanlang, Pangeran Xuanlang, kau benar-benar keterlaluan? Pria itu yang sudah marah kini semakin geram. Demi seorang bocah, kau berani memaki aku keterlaluan? Tampaknya benar-benar ada hubungan terlarang. Terlepas dari menang atau kalah, uang taruhan akan menjadi milikmu, asalkan kau bisa melangkah keluar dari istana pangeran daerah ini. Sama sekali tidak boleh membiarkan bocah ini memengaruhi rencana istana pangeran Sung. Yang Jiun, kau pasti akan menjadi milikku. Dia berpikir, sekarang ini sama saja menggunakan 10 juta untuk membeli nyawaku. Baiklah. TVU setuju sambil tersenyum. Melihatnya setuju, Pangeran Xuanlang segera menunjukkan ekspresi puas. Kau benar-benar berpikir bisa melangkah keluar dari istana pangeran daerah ini tanpa cedera. Bunuh dia untukku. Cepat Sekmanehi. Apa yang kau lihat? Cepat, ikuti perintahku. Sekmanehi. Selangkah demi selangkah maju ke arah TVU. Perintah Pangeran Xuanlang, aku harus membunuhmu. Beberapa kalimat ini membuat TVU tercengang. Bertanya-tanya, apakah Beastkin ini punya masalah mental? Kenapa dia membocorkan konspirasi pihak sendiri sejak awal? Sekmani berkata dengan suara berat, aku dan kau tidak punya permusuhan, jadi kau boleh menyerang lebih dulu. Setelah itu aku akan membalas. Dengan begitu aku tidak akan dianggap merundungmu. Jika kau menang, kau hidup. Jika kau kalah, kau mati. Beastkin ini cukup menarik, sama sekali tidak kejam atau licik. Sebaliknya dia sangat berprinsip. Karena itu, TVU memutuskan untuk menggodanya sedikit. Tidak, kau serang aku duluan, lalu aku yang akan membalas. Jika kita sedang berakting, kau harus melakukannya sampai selesai. Sekmani tetap gigih. Kekuatanku setara dengan Raja Bela Diri tingkat awal kalian. Jika aku menyerang, kau akan mati. Aku tidak bisa memanfaatkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi melalui penampilan protagonis yang terkesan berlebihan, hal itu menjadi masalah serius. Lemah? Kau bilang aku lemah? Hai, aku tidak semarah itu. Pria kurus dan pria gemuk itu masing-masing menahan TVU agar dia tidak bergerak gegabah. Tuan Besar Ti, tenanglah, tenang. Namun, mulut kasarnya tetap tak terbendung. Aku tidak percaya, serang saja. Kalau tidak mau menyerang, aku pulang. Tenang saja. Kau hanya selangkah lebih tinggi dariku, aku bisa mengatasinya. Pangeran Xuanlang dan Nin Hutai di sisi berlawanan terus menghasut Sekman Yi. Pukul dia. Ingin Sekman Yi menyerang duluan. Apakah dia gila? Aku harus membantunya mewujudkan keinginannya, tapi dia tidak mau menyerangku. Sekman Yi melirik kedua orang itu, menjawab dengan suara berat. Seketika ia mendapat hardikan dari Pangeran Xuanlang. Aku menyuruhmu memukul siapa? Pukul saja orang itu, pikirkanlah tentang rakyatmu. Di bawah ancamannya, Sekmani hanya bisa menyerang TVO. Maafkan aku, kau adalah orang baik. Komentar Sekmani ini terlalu mengejutkan. Aku malah diberi kartu orang baik oleh Beastkin. Sekmani gigi hancur besi hitam. Menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah. Hanya dengan satu hentakan, tanah retak dan cekung, debu berterbangan kemana-mana,
cukup untuk menunjukkan betapa besarnya kekuatannya. Aku akan menggunakan kekuatan penuh, menyelesaikannya dengan cepat. Kau tidak akan merasakan sakit. Melihat ini, pria gemuk itu mulai berkeringat. Tangannya menggenggam erat ramuan obat. Berpikir dalam hati, ini adalah ramuan obat yang diberikan Tuan Zhao kepada kami untuk Tuan Muda Bai. Aku takut dia akan dipukuli sampai mati. Tuan Besar Ti pasti tidak akan langsung mati, kan? Selama tidak langsung mati, dia masih bisa diselamatkan. Tapi kenapa beliau tidak mau dinasihati orang lain? Benar-benar mati demi harga diri. Segmen besi hitam. Jige hancur memancarkan aura mengerikan, lalu dengan tenang berkata, "Teknik tempur Beastkin, pukulan mematikan." Setelah mengatakan itu, ia melayangkan tinju yang membawa petir hijau, menyerang lurus ke arah TVU, namun berhasil ditahan olehnya. Ada banyak orang di sekitar yang menyaksikan pertarungan. Pangeran Xuanlang dan Nin Hutai terus bersorak. Beastkin itu dipenuhi dengan kepercayaan diri, berkata dengan puas, "Pasti mati." Pria kurus dan pria gemuk di samping terus terkejut dengan kekuatan yang dipancarkan Beastkin itu. Kekuatan yang sangat mengerikan, sudah melampaui batas raja bela diri tingkat awal. Bai Xiaolong yang berdiri di antara mereka mengorek hidungnya, wajahnya menunjukkan penghinaan. Berpikir dalam hati, apa yang harus ditakuti atau dikejutkan? Buku skill tahan pukulan dari Gunung Raja Agung telah memperkuat lapisan pertahanannya. Bai Xiaolong tersenyum cerah. Meskipun Tuan Besar Teh hanyalah jenderal bela diri tingkat tinggi, tetapi jika kekuatan serangan lawan hanya pada tingkat raja bela diri tingkat awal, itu bukan apa-apa. Siapa yang tahu kartu truf apalagi yang dimiliki Tuan Besar Teh? Di sisi Rini yang penuh debu, terlihat Sekmani gigi hancur besi hitam masih mempertahankan posisi tinju yang diangkat tadi. Pukulan tadi membuat kaki TVU terdorong ke belakang, meninggalkan cekungan yang dalam di tanah. Kabut debu perlahan menghilang, menampakkan pemandangan TVU menyilangkan tangan di depan wajah, menahan posisi tinju lawan. Tubuhnya dipenuhi debu, ekspresinya terlihat tegang, tetapi masih mempertahankan posisi bertahan. Pukulan mematikan memang luar biasa, hampir saja aku tidak bisa menahannya. Dia berpikir dalam hati. Tadinya aku ingin menggunakan skill menabur benih, tetapi kecepatan serangannya terlalu cepat. Pantasan saja teknik seperti menabur benih hanya bisa dimainkan di tahap awal. Pada dasarnya tidak tertahankan, tetapi jenis jurus bela diri. Ini, Haksiat Segmen Hitoaina juga bermandikan keringat, terpaksa mengakui. Kekuatanmu TVU sangatlah kuat. Pangeran Xuanlang dan Nin Hutai di luar juga ketakutan sampai lemas. Mereka tidak mengerti mengapa setelah pukulan Beastman itu TVU masih bisa berdiri teguh. Bagaimana mungkin? Pukulan kekuatan penuh setara dengan raja bela diri tingkat awal, tapi tangannya tidak patah. Dia sama sekali tidak terluka. Monster. Menghadapi Beastman yang hampir 3 kepala lebih tinggi darinya, TVU dengan tenang menggerakkan pergelangan tangannya, berkata dengan santai, "Giliran aku menyerang balik." Haksiat Segmen Hitoaina mengangkat alis, berkata dengan nada menghina, "Orang kuat? Aku tidak hanya memiliki fisik berkekuatan tinggi yang mencapai raja bela diri tingkat menengah, tetapi aku juga memiliki insting refleksi kerusakan yang dapat memantulkan 4/10 kekuatan." Jeti apa? TVU tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi diam-diam menghitung dalam hati, refleksi kerusakan, skill counter dari Santor Kyota, atau buff dari ninja. Haksiat Segmen Hitoaina masih berdiri diam, berkata dengan semangat, "Untuk mengalahkan aku, kalian ras manusia hanya bisa menggunakan beberapa jurus terlarang yang melampaui batas ketahanan tubuh. Jangan gunakan jurus itu. Semakin kuat kekuatan, semakin besar refleksi kerusakannya. Ditambah luka dalam barusan saat menyerang, serta serangan balik dari jurus terlarang, kau akan mati." Kedua orang di luar mendengarnya dan meskipun takut, mereka segera menimpali. "Sudah aku bilang, pasti itu luka dalam." Berusaha menahan diri saja. Raja Agung Ti takut, kan? TVU mendengar itu dan tersenyum cerah, satu tangan dipinggul, satu tangan mengepal. "Kau orang baik, kau memberiku satu pukulan, aku akan membalas satu pukulan. Adil dan masuk akal. Jeti, aku akan menggunakan kekuatan penuh." Setelah berbicara,
TVU berbalik, membelakangi Beastman. Tangan kanannya menjulur ke depan, tangan kirinya ditarik ke belakang, membungkuk dan memusatkan berat tubuhnya pada kedua kaki, menyebabkan ubin lantai retak. Kedua tangannya memancarkan cahaya biru yang kuat, dan skill tinju api jiwa biru diaktifkan. Di sisi berlawanan, Haxiet Segmen Hitoina juga melebarkan kedua kaki, kedua tangan menyilang di depan dada untuk bertahan. Seluruh tubuhnya diselimuti aura emas, itulah teknik tempur refleksi Pankin milik ras Beastman. Nin Hutai melihat mereka tidak juga menyerang, sedikit bingung. Kenapa jurus ini memakan waktu lama sekali? Pangeran Suong Lang di samping menjelaskan. Itu omong kosong. Kekuatan pertahanan segmen Hi saat ini bisa disamakan dengan Raja Bela Diri tingkat menengah. TVU ingin melompati 2 tingkat untuk mengalahkan Raja Bela Diri tingkat menengah. Sungguh gila. Rambut TVU berkibar, kilatan cahaya merah terpancar dari matanya. Dia berpikir dalam hati. Aku menghormati orang terkuat yang pernah aku lawan selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik, melesat ke depan Beastman, menggunakan kekuatan penuh untuk meluncurkan pukulan berantai. Wei Bai 80-12 jurus. Mantra refleksi Haxiet Segmen Hitoina sama sekali tidak tertahankan. Perisai itu dihancurkan oleh pukulan Raja Agung Ti, berubah menjadi asap biru dan menghilang. Pukulan itu mendarat tepat di wajah Beastman. Api jiwa biru dapat membakar jiwa, melahap energi spiritual. Saat ini harus dipertahankan. Dan aku telah melatih skill tinju ini sampai ke level pencapaian besar. Haxiet Segmen Hitoina dipukul oleh TVU dengan pukulan dahsyat, membentur keras dinding bata. Batu hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tapi semuanya belum berakhir. Tubuhnya menembus dinding, terbang beberapa jarak lagi, hingga akhirnya menabrak pohon kuno di luar. Barulah ia berhenti dengan susah payah. Mata kiri TVU bersinar dengan cahaya merah, wajahnya dipenuhi ekspresi kemenangan. Dia berpikir dalam hati. Dalam radius 3 subtingkat, pertahanan menjadi tidak efektif. Perlu mengumpulkan kekuatan. Kekuatan skill tinju ini sangat besar. Memang teknik rahasia Gunung Raja Agung tidaklah biasa. Dengan kata lain, jika aku mempelajari semuanya, melawan guru bela diri juga tidak masalah, tidak peduli tingkat menengah atau tingkat tinggi. Orang-orang lain terkejut sampai mulut mereka ternganga. Putri daerah menutup mulutnya dan tertawa kecil. Mata Bai Shalom bersinar terang seperti lampu depan. Si tua kurus merasa pil obat yang disiapkannya sia-sia. Si tua gemuk, selain memegang pil obat dengan erat, tidak tahu harus berbuat apa, hanya berpikir dalam hati. Sama-sama Raja Bela Diri, lubang Hensku semakin mengatup kencang. Mengenai Pangeran Suong Lang dan Nin Hutai, tak perlu dikatakan lagi. Kedua orang itu terpaku di tempat. Mata mereka terbelalak, sama sekali tidak menyangka Haxiet Segmen Hitoina dan jurus cermin serangan balik yang mereka banggakan, dikalahkan oleh TVU yang melompati 2 tingkat hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana bisa melompati 2 tingkat? Ini bukan ilusi, kan? Pangeran Suong Lang sangat terkejut. Sementara itu, Nin Hutai diliputi keterkejutan, gemetar, dan ketakutan. Dia hanya seorang jenderal bela diri tingkat tinggi, namun dia bisa menyerang Raja Bela Diri tingkat menengah. Terlebih lagi lawannya, Beastman berkulit tebal dan berdaging gemuk, kita berkulit tipis dan berdaging lembut. Aku rasa lebih baik kita menjauh sedikit. Aku setuju. Kedua orang itu dengan cepat mundur ke belakang sambil gemetar. TVU melihat tangannya yang masih mengepal dan sepotong kain robek di pergelangan tangannya, berpikir, jurus ini memang kuat, tapi energi spiritualku sudah terkuras habis. Konsumsinya bahkan lebih banyak daripada menghancurkan armor memutus logam Ba Jiap dan Kim. Selain itu, pakaianku robek lagi, harus beli yang baru. Setelah masuk ke kota nanti, aku harus membuat 1 set pakaian tempur baru. Oh ya, si dia pasti belum mati, kan? Aku sedikit terlalu kuat saat menyerang. Tapi bagi seorang prajurit, ini baru namanya menghormati dia. Setelah menerima 1 pukulan dari TVU, Haxiet Segmen Hitoina, seluruh tubuhnya berlumuran darah, bermandikan keringat, terengah-engah karena kelelahan, terbaring di tanah yang berdebu. Ayah, aku sudah berusaha sekuat tenaga.
Orang itu terlalu kuat. Haksiat Sekman Nitoaina memejamkan mata di tanah, dipenuhi rasa tak berdaya, sangat kontras dengan penampilan sombongnya sebelumnya. Dia membuka mata melihat langit biru dan sinar matahari yang menyilaukan. Bertarung secara langsung, aku kalah. Aku tidak membenci atau menyesal. Hanya saja, untuk bangsaku, maafkan aku. Kemudian di petak langit biru itu, muncul dua wajah lagi, yaitu Pangeran Xuanlang dan Nin Hutai. Mereka datang untuk melihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. Melihatnya, Pangeran Xuanlang sangat terkejut, sedikit tidak percaya pada matanya. Nin Hutai di samping segera melaporkan cedera Haksiat Sekman Nitoaina. Kedua tangan patah tulang dan terkilir, tulang rusuk juga hampir semuanya patah, organ dalam hancur, tidak akan hidup lama lagi. Melihat Haksiat Sekman Nitoaina terluka parah, Pangeran Xuanlang sama sekali tidak memiliki belas kasihan atau keinginan untuk membantu, sebaliknya malah melampiaskan kemarahannya padanya. Dia menendang keras wajah Sekman He dengan kakinya, memaki, "Tidak berguna, bahkan jenderal bela diri tingkat tinggi pun tidak bisa kau bunuh. Sungguh memalukan suku Haksiat," katanya kesatria. Katanya anak ketua suku, sambil memaki, dia menendang tubuh Sekman He dengan kuat. Nin Hutai melihat situasi tidak baik lalu berbisik menasihati, "Pangeran, tidak seharusnya begitu." Wajah Sekman He telah ditendang hingga berlumuran darah dan daging. Dia berkata dengan lemah, "Orang itu tidak menggunakan tipuan licik. Dia adalah orang kuat. Aku tunduk dan hormat." Mendengar itu, Pangeran Xuanlang menjadi semakin marah, menendang semakin keras. "Tunduk dan hormat, akan aku tunjukkan tunduk dan hormat. Kau punya hak apa untuk mengatakan tunduk pada siapa? Kau sebenarnya berdiri di pihak siapa?" Melihat dia sangat marah, Nin Hutai di samping hanya bisa berbisik menenangkan, "Pangeran, tenang, 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 tenang." Tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu Pangeran Xuanlang. Itu adalah Tiviu yang berdiri di belakang. Nadanya sangat tenang. "Hai, kalau mau membunuh, bunuh saja. Tapi jangan berlebihan." Bagi Pangeran Xuanlang saat ini, suara itu tidak berbeda dengan suara malaikat kematian di sampingnya, membuat wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya kaku. Seketika dia buru-buru bersembunyi di belakang Nin Hutai, berkata dengan gemetar, "Jangan mendekat." Melihat dia takut padanya seperti itu, Viu yang semula berniat melihat kondisi Sekman He juga merasa tidak berdaya. "Apakah aku seseram itu?" Meskipun mulut mereka keras, kedua orang itu tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka terhadap Tiviu di wajah mereka. Pangeran Xuanlang masih tertawa sinis. Tidak perlu kau di sini berpura-pura menjadi orang baik. Bukankah dia menjadi seperti ini karena ulahmu? Lagi pula, Beastman pengikut tidak ada bedanya dengan budak. Kenapa kalau aku memukulnya? Siapa suruh dia membuatku kalah 10 kartu kristal ungu? Untuk apa aku mempertahankan budak yang tidak berguna seperti itu? Tu Viu dan Bai Xiaolong hanya bisa tersenyum dan saling memandang dalam diam mendengar itu. "Harus kukatakan keberuntunganmu sangat bagus. Jurusmu itu butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Jika bukan karena si bodoh ini bersikeras ingin berduel denganmu, kita belum tahu siapa yang akan tumbang." Sekman He yang terbaring di tanah, yang awalnya sudah terluka parah, dipukul terus-menerus, entah sejak kapan sudah pingsan. Mata Tiviu menjadi serius. Dia berkata dengan hikmat, "Aku ingin menyelamatkannya." "Kau ingin menyelamatkannya?" Pangeran Xuanlang tertegun sejenak. Tetapi segera setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi garang, giginya terkatup rapat. "Menyelamatkan budakku, seorang Beastman yang hampir mati? Hahaha. Mungkinkah cedera seperti ini bisa diselamatkan? Bahkan penyembunyi pil pun tidak bisa menyelamatkannya. Lagi pula, kenapa aku harus mendengarkanmu?" Tubuh Sekman He, Raja Agung Ti, terluka sangat parah. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan hidup. Ada orang luar yang menasihati, tidak ingin Beastman itu selamat. "Raja Agung Ti, jangan ikut campur urusan orang lain. Dia hanya Beastman, tidak ada harganya." Beastman pada dasarnya biadab. Pukulan dia sebelumnya juga tidak menahan diri. Untuk apa kau menyelamatkannya? Namun, mendengar kata-kata ini, Tiviu tetap ragu-ragu.
Orang di samping menduga TVU mungkin masih terlalu berhati lembut. TVU menatap Sekmani dengan pandangan menghormati seorang prajurit dan berkata, "Dia adalah seorang prajurit sejati. Dia bisa bertarung dalam peperangan, dan aku akan melawannya, tapi dia tidak boleh mati seperti ini. Mati karena kecemburuan dan menang kalah tuannya adalah penghinaan bagi seorang prajurit." Suong Lang tidak peduli dengan apa yang dikatakan TVU. Dia tertawa gembira. Meskipun Sekmen He menyebut dirinya pengikut Suong Lang hanya menganggapnya sebagai budak yang melayaninya. Dia sama sekali tidak menghargai Sekmen He. Dia berbicara lantang, mengatakan bahwa dia tidak mau menyelamatkan Sekmen He dan juga tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya untuk pengobatan. Dia ingin memprovokasi TVU untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Mendengar ini, TVU hanya bisa tersenyum masam karena sikapnya yang tidak masuk akal. TVU ingin menyelamatkan orang, tetapi Suong Lang berani menghalanginya. Dia mengeluarkan botol porselen yang sudah disiapkan sebelumnya, memberikannya sedikit demi sedikit pada Sekmen He. Walaupun Suong Lang sangat marah di dalam hati, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap TVU. Penonton di sekitar menasihati, "Tuan Agung Ti, Anda dan dia sudah punya dendam. Melakukan ini akan sepenuhnya menyinggung perasaannya. Benar, jangan urusi lagi masalah Bisman itu, kalau tidak Pangeran Suong Lang akan merasa tidak enak." TVU tidak memedulikan gunjingan orang-orang di sekitarnya. Dia bertekad untuk menyelamatkan nyawa Sekmen He. Dia tidak bisa hanya melihatnya mati seperti itu, apalagi sejak awal dia tidak berniat membunuhnya. Hanya saja dia tidak bisa mengontrol kekuatannya, yang tanpa sengaja membuat Bisman itu hampir mati. Mata air spiritual tingkat 3 hanya efektif untuk mereka di bawah Raja Bela Diri. Sementara Sekmen He ini setara dengan Raja Bela Diri tahap awal dalam hal kecepatan. Kecepatan pemulihan tidak sebanding dengan kecepatan dia kehilangan nyawanya. Tingkat mata air spiritual tidak cukup, sebanyak apapun jumlahnya akan sia-sia. Suong Lang melihat TVU, tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Jangan ikut campur." Pengikutnya menasihati Suong Lang, "Jangan sampai kehilangan kendali dan menjadi kacau." Dia diam-diam memberikan ide kepada Suong Lang. Biarkan saja dia menyelamatkan. Lagi pula, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan begitu, bukankah kita bisa dengan mudah menaklukkan suku besi hitam? Kebencian mereka akan sepenuhnya beralih kepada Tuan Agung Te. Suong Lang segera setuju setelah mendengarnya. Suong Lang berkata, "Tuan Agung Ti, jika kamu ingin ikut campur dalam urusan pengikutku, terserah padamu. Lagi pula aku tidak bisa menghalangimu." Tapi 10 kartu kristal ungu itu, di luar, dia tampak enggan, tetapi di dalam hati dia tidak ingin TVU mengambil keuntungan. Wajah TVU tanpa ekspresi, dia tidak menginginkan barang milik Suong Lang. Dia dengan tegas menolak, "Aku tidak butuh hal-hal itu." Saat TVU berusaha mengobati Sekmen He, Suong Lang segera mengumumkan kepada semua orang di sekitar, "Saya minta kalian semua menjadi saksi. Bukan aku tidak mau, tapi TVU yang sengaja ikut campur dalam urusan pengikutku." Semua orang di sekitar tidak tahu harus berkata apa, memilih untuk diam, tetapi merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Suong Lang tertawa sambil berkata kepada TVU, "Tapi aku ingatkan kamu yang melukai orang itu, dan kamu juga yang ingin menyelamatkannya. Jika anggota suku mereka datang mencari." Kata-katanya belum selesai, tetapi semua orang di sekitar sudah menyadari niat jahat mereka. Seseorang berkata, "Ini jebakan yang dipasang. Apa yang harus dilakukan Tuan Agung Te?" Mendengar itu, TVU juga tidak peduli. Saat ini, dia lebih tertarik pada botol obat yang sebelumnya ada di tangan si gendut. Si gendut mengakui bahwa itu diberikan oleh La Zhao, tetapi ini disiapkan untuk berjaga-jaga jika naga kecil terluka. Cedera Raja Bela Diri dikhawatirkan tidak akan bisa ditangani. Menyelamatkan orang itu penting, tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. TVU berencana untuk mencobanya. Dia dengan santai mengambil botol obat dari tangan si gendut. Dia mulai mengobati Sekmen He. Semua orang di sekitar memusatkan pandangan pada satu titik. Bisakah dia berhasil atau tidak? Semangatnya sudah mati, tingkat pil obat dan mata air spiritual tidak cukup,
Dikhawatirkan tidak bisa menyembuhkannya. Kedua orang itu terus mengejek TVU. Sia-sia saja. Cedera seperti ini bahkan sulit diselamatkan oleh dewa. Tuan Agung Ti, kami bilang kalahkan, bukan bunuh. Sekarang kamu pura-pura berbelas kasih. Tuan Agung Ti sungguh munafik. Tapi dia tidak menyerah. Tetap bertekad untuk menyelamatkan nyawa Segmen Yi. Aku tahu kamu bisa mendengar. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu tidak ingin hidup lagi, tetapi aku pernah mendengar seorang senior berkata, Beastman selamanya tidak akan menjadi budak. Mendengar kalimat ini, seperti seberkas cahaya yang menyinari kegelapan, memberikan arah baru bagi segmennya yang tersesat. Lengannya bergerak sedikit. Kelopak matanya bergetar dan terbuka. Segmen Yi bertanya dengan lemah, siapa dia? Mendengar suara Segmen Yi, semua orang di sekitar merasa gembira karena dia masih hidup. Tampaknya perkataan TVU berhasil menghidupkan kembali keinginan Segmen Yi untuk hidup. TVU diam-diam berpikir untuk melanjutkan. Aku tidak tahu siapa dia. Dia adalah seorang beastman yang sangat tua. Dia mengatakan bahwa demi kelangsungan hidup sukunya, dia mengembara kemana-mana, dan dia sering berkata, demi suku. Segmen Yi meneteskan air mata, mencela dirinya sendiri. Yang mulia Dewa Binatang? Pasti Yang mulia Dewa Binatang. Yang mulia Dewa Binatang selalu berjuang demi para beastmen, mencari jalan untuk bertahan hidup, sementara aku di sini malah putus asa, ingin mencari kematian. Tidak boleh. Segmen Yi meraung. Tulang-tulangnya tampaknya perlahan pulih. Pola pertempuran muncul, menyebarkan energi bersamaan dengan keinginan Segmen Yi untuk hidup. Tulang-tulang yang patah sebelumnya telah tersambung kembali. Saat ini, Segmen Yi tidak ingin mati lagi. Dia berteriak keras, aku belum mau mati. Suong Lang terkejut melihat Segmen Yi bisa hidup kembali. Sorak-sorai terdengar di sekitar. Oh, dia hidup. Tuan Agung Ti hanya dengan beberapa kata sudah menyelamatkan nyawanya. Energi di sekitar berfluktuasi semakin kuat, terus-menerus menghasilkan kilatan petir. Teknik rahasia pembakaran darah dari beastman kerajaan telah bekerja. Segmen Yi yang tadi terluka parah, kini sudah berdiri, memulihkan seluruh kekuatannya. Teknik rahasia pembakaran darah dari ras beastman memang menakutkan. Bukankah ini seperti nyawa kedua? Benar-benar curang. Melihat Segmen Yi berdiri tegak, TVU sedikit khawatir di dalam hati. Aku hanya ingin menyelamatkannya, tapi tidak menyangka dia bisa pulih sepenuhnya. Saat ini aku tidak memiliki sedikit pun energi spiritual. Apa yang harus aku lakukan? Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan pertarungan lagi? Besi hitam Segmen Hisuiya setelah diselamatkan oleh pil obat TVU, menatapnya dengan sangat terharu. Setelah itu, dia menepuk dada dengan satu tangan dan satu tangan lainnya. Menopang tanah. Membungkuk memberi hormat kepada TVU dengan upacara tertinggi. Segmen Yi berserah diri kepada Tuan. TVU sesaat tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tangannya diletakkan di atas pedang dengan waspada. Hampir saja dia mencabutnya. Pangeran Suong Lang dan Nin Hutai yang berada di luar dan menyaksikan adegan ini sama-sama terkejut, tetapi yang lebih besar adalah kemarahan. Tentu saja mereka tahu apa arti gerakan ini. Nin Hutai sama sekali tidak menyangka Segmen Yi akan bertindak seperti itu. Ini adalah upacara tertinggi beastman. Pangeran Suong Lang meraung marah. Aku menangkap seluruh suku mereka, tapi tidak pernah menerima sambutan seperti ini. Aku ingin memusnahkan sukunya. Aku ingin membunuh mereka semua. Segmen Yi berlutut di tanah, dengan tulus berkata kepada TVU, Tuan Agung Ti, di bawah bimbingan Anda, saya telah membangkitkan kekuatan garis keturunan saya. Anda berhak menjadi tuan saya. Mungkin Anda telah menerima petunjuk dari Dewa Binatang. Menjadi budak Anda, Segmen Yi tidak merasa malu. Mungkin Anda bisa menemukan jalan untuk bertahan hidup bagi ras beastman. Besi hitam Segmen Hisuiya berpikir dengan serius. Pangeran Suong Lang itu tentu saja tidak rela melihat budaknya mengabdi pada orang lain. Dia meronta dan meraung. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Nin Hutai takut dengan tindakan orang bodoh ini, buru-buru berbisik menasihati. Pangeran tenang, kita akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka nanti. Saat ini kita tidak akan bisa melawan. Saat ini sistem kembali menampilkan notifikasi, penaklukan berhasil. TVU cukup terkejut.
Oh, sistem, kamu jarang sekali bermurah hati begini. Namun, TVU tidak langsung setuju. Dia merasa dirinya tidak bisa mengambil semua keuntungan. Apalagi, masalah perbudakan seperti ini tetap tidak bisa diterima. Di bawah tatapan kaget tak mandi, TVU dengan lembut meletakkan tangannya di bahu pria itu. Kembalilah, tak manhi benar-benar terpana. Orang-orang di luar juga sama terkejutnya. Si gendut bahkan berseru, "Apa kamu gila? Itu adalah Beastman yang setara dengan Raja Bela Diri. Dia menawarkan diri, kenapa kamu tidak mau menerimanya?" Bai Zilong yang memegang gulungan juga tidak mengerti mengapa TVU melakukan itu. Benar, diterima saja. Kalaupun hanya untuk bertani, setidaknya kita bisa merasa lebih lega. Di mata Tak Manhi, citra TVU saat ini seperti matahari yang bersinar. TVU dengan tenang berkata padanya, "Kembalilah, pergi ke sukumu. Anggota sukumu membutuhkanmu." Saat Tak Manhi masih terpana, TVU telah menarik tangannya. Setelah itu, dia melakukan gerakan kepalan tangan. "Beastman selamanya bukan budak demi suku." Kata-kata ini membuat Tak Manhi besi hitam terharu hingga meneteskan air mata. Dia dengan tegas mengepalkan tangan membalas TVU. Tak Manhi seperti anak kecil yang menangis kencang sambil mendongak ke langit berteriak, "Beastman selamanya bukan budak demi suku." Di halaman yang luas, suara teriakannya bergema semakin jelas. Setelah itu, Tak Manhi bangkit dan berkata dengan haru, "Raja Agung Ti, Anda selamanya adalah teman suku besi hitam kami." "Selamanya," TVU dengan lembut bergumam. Pangeran Xianglang di sisi lain marah hingga mengepulkan asap. Ning Yuche buru-buru menyulut perpecahan. "Raja Agung Ti, apakah Anda benar-benar ingin melepaskannya? Jika terjadi perang besar di perbatasan, Anda akan menjadi penjahat kekaisaran." Benar saja, para penonton yang mendengar perkataan TVU mulai berbisik, "Ning Yuche benar. Demi perdamaian perbatasan, saya rasa kita tidak boleh melepaskannya. Melepaskannya begitu saja tetap tidak benar. Bagaimanapun juga dia adalah Beastman." Bisikan semakin banyak membuat TVU merasa tidak nyaman. Batin, "Ning Yuche ingin menggunakan rencana perpecahan, aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap." Berpikir demikian, dia menoleh ke Tak Manhi dan bertanya dengan serius, "Suku besi hitam, apakah kalian membunuh warga sipil?" Tak Manhi sedikit bingung. "Membunuh warga sipil? Kami Beastman tidak pernah menindas yang lemah." Orang-orang di luar tertawa terbahak-bahak mendengar itu. "Seluruh suku kalian hampir menjadi budak, tapi masih bilang ras manusia lemah. Haha, lemah sampai tidak bisa lebih lemah lagi. Jika perbatasan diserang oleh Beastman bodoh seperti ini, hanya dengan beberapa tentara yang memegang tahu pun bisa menghancurkan mereka." Ini pertama kalinya melihat Beastman. Tak Manhi juga menggemaskan. Tawa ejekan mereka bergema di seluruh lapangan. Melihat itu, TVU berkata kepada Tak Manhi, "Tak Manhi, pergilah, kembalilah ke sukumu, ingat jangan melukai warga sipil." Tak Manhi berbalik dan pergi. Sambil berjalan ia berteriak keras, "Beastman selamanya bukan budak demi suku." Para penonton yang tadi ribut mulai berbisik satu sama lain, "Siapa tahu Raja Agung Ti melepaskan Tak Manhi akan menjadi kisah yang baik." Yang lain berkata, "Jika suku mereka berada dalam batas peta kekaisaran kita, maka mereka juga bisa dianggap sebagai warga kekaisaran. Jika bisa diselesaikan dengan damai, itu lebih baik." Pangeran Xianglang belum pernah menanggung penghinaan seperti ini. Dia berbalik, menatap TVU dengan mata penuh kebencian. "TVU, kau akan membayar harganya?" Mendengus dingin, dia berbalik dan pergi. Putri daerah terlihat sangat khawatir. "Raja Agung Te." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, TVU menepuk dada untuk menenangkannya. "Tidak apa-apa. Tentang masalah pangeran daerah, Anda sampaikan saja pesan ke suku besi hitam. Aku, TVU, juga berasal dari kediaman pangeran daerah." Putri daerah berkata, "Terima kasih banyak, Raja Agung Te." Matahari perlahan terbenam. Sinar terakhir matahari terbenam menyinari, membuat orang tanpa sadar merasa damai. Di sudut hutan yang suram, Trenlang dilempar dengan keras ke pohon, mulutnya terus-menerus muntah. Pangeran Xianglang menggenggam kedua tangan di belakang punggung, bertanya dengan dingin,
Ini yang kau bilang hanya bisa dilakukan oleh jenderal bela diri tingkat tinggi. Hadiah yang dia berikan hanya bunga mimpi tingkat 5. Sudut bibir Trenlang berlumuran darah segar, wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar saat tergagap menjelaskan. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka dia sekuat ini. Beberapa bulan yang lalu dia hanyalah seorang praktisi bela diri. Dia menggenggam kedua tangan dan terus bersujud. Daftar hadiah dengan jelas mencatat bunga mimpi tingkat 5, Pangeran. Saya sungguh tidak berani menipu Anda. Malam ini, halaman. Angin berhembus sejuk. Di tanah, Trenlang gemetar, tidak berani mengangkat kepala. Berdiri di atas adalah Ning Yuchai dan Pangeran Xianglang dengan ekspresi sedingin es. Amarah membubung tinggi, konsekuensinya sangat serius. Dia dengan dingin memperingatkan Trenlang. Hanya ada satu kesempatan, mengerti? Kau hanya punya satu kesempatan terakhir. Shu sudah mengerti. Hamba pasti akan melakukan pekerjaan sebagai mata-mata internal dengan baik. Hamba menjaminnya dengan kepala ini. Dia berkata sambil gemetar dan bersujud. Melihatnya seperti itu, Pangeran Xianglang baru merasa puas, melambaikan tangan menyuruhnya pergi. Trenlang seketika berlari pergi seperti angin, tidak berani menoleh ke belakang. Di bawah sinar bulan yang terang, penampilan sosok kecil itu terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Dia memerintahkan dua pria berjubah hitam di belakangnya. Gunung Raja Agung, Tiviu. Aku ingin melihat kepala Tiviu malam ini. Kedua pria itu dengan hormat menjawab. Bawahan patuh pada perintah. Dia menunjukkan ekspresi ganas disertai senyum puas. Berani menyinggung pangeran ini. Balas dendam tidak pernah melewati semalam. Malam ini, Gunung Raja Agung tidak akan menyisakan ayam maupun anjing. Zhongda, Zhonghar, Zhongshan. Sampai jumpa besok. Meskipun hari ini membersihkan gudang sedikit terlambat, kami dapat uang lembur. Untung saja ada kesempatan lembur. Baru kita bisa makan. Yong-er tiba-tiba melihat sesuatu dan berteriak. Zhongda terkejut dan terbangun. Prajurit Hiu Huanghai. Muncul dua Hiu Huanghai. Mereka berdiri di sana, saling memandang. Zhongda berkata, pencuri mana yang berani datang ke Gunung Raja Agung untuk membunuh dan membakar? Kedua prajurit Hiu Huanghai menerjang. Mereka menyerang kelompok Zhongda. Zhongda segera menghunus pedangnya untuk melawan. Pertempuran pecah antara kelompok Zhongda dan Hiu Huanghai. Pedang Hiu Huang, pedang prajurit Hiu Huanghai patah. Kelompok Zhongda kalah telak. Setiap orang terluka parah. Kedua prajurit Hiu Huanghai segera pergi setelah pertarungan berakhir. Zhongda berkata, cepat, menembakkan sinyal alarm. Hang San mengambil sesuatu. Berkata pada Hang Dai, satu panah menembus awan. 1000 pasukan kuda datang menyambut. Hiu Huanghai melompat secepat kilat. Setelah Hiu Huanghai mendarat, Hang San melihat pemandangan ini lalu berkata, bisa begitu juga ya? Hang Dai berkata, kita ceroboh, seharusnya kita langsung membunyikan alarm. Semuanya adalah artefak spiritual tingkat menengah, bahkan barang yang diberikan Na Lan pun tidak tahan satu serangan. Jeti, bahkan prajurit mereka pun dilengkapi dengan artefak spiritual tingkat atas. Kecepatan dan kekuatan dua orang ini mungkin sudah mencapai level jenderal bela diri tingkat awal. Hiu Huanghai berbalik melihat ke arah kelompok Hang Dai, lalu bergegas menyerang. Hang Dai, Hangar, Hang San memusatkan kekuatan, membentuk formasi serangan gabungan di markas Gunung Raja Agung. Kedua Hiu Huanghai menyerbu ke dalam formasi, dan segera setelah itu, Hang Dai terluka. Formasi meledak. Hang Dai melempar sebotol obat pada Hang San, berkata cepat minumlah mata air spiritual untuk memulihkan diri. Formasi serangan gabungan ini membantu kami, ketiga master bela diri, menahan serangan gabungan dua jenderal bela diri, lumayan menarik juga. Hiu Huanghai berkata mereka harus dihentikan. Hang Dai, Hang San, Hangar terkejut. Hangar, Hang San terluka. Hang Dai terluka lagi. Berhenti di tempat. Hiu Huanghai sambil menerjang berkata, manfaatkan saat mereka minum air dan serang langsung, hancurkan botol airnya. Mau, mereka menyerbu lagi, menghancurkan formasi ketiga saudara Hang. Hiu Huanghai berkata,
Kenapa formasi ini seperti cangkang kura-kura? Sama sekali tidak bisa dihancurkan. Hanggar berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi ini setidaknya butuh 3 orang untuk mempertahankannya. Jika terus begini kita akan kehabisan tenaga sampai mati." Hang Dae dengan marah berkata, "Ceroboh, kita tamat." Yu Huang Hai berkata dengan bangga, "Kalian punya formasi serangan gabungan, kami juga punya. Kami juga punya teknik gabungan, telan langkah, teknik gabungan." Dia mengeluarkan sebuah artefak, berteriak, "Telan langkah, mulai terhubung, menyerang bersama." Di wajah Hang Dae, Hang San terlihat jelas kekhawatiran. Habis kita, 2 jenderal bela diri tingkat awal, artefak spiritual tingkat atas, teknik gabungan, benar-benar tidak bisa ditahan. Han Dae Bang muncul, berkata, "Wah, kalian bermain dengan gembira sekali. Biarkan aku ikut bergabung." Yu Huang Hai bergabung menggunakan telan langkah, menyerang formasi ketiga saudara Hang. Han Dae Bang dan ketiga saudara Hang bersama-sama mengatur formasi pertahanan. Yu Huang Hai menyerang markas Gunung Raja Agung dengan serangan gabungan. Formasi meledak, kedua Yu Huang Hai terlempar. Mereka saling pandang tidak mengerti apa yang terjadi. Han Dae Bang berkata, "Berani datang ke Gunung Raja Agung dan menindas penjaga gerbang? Apa kalian pikir Gunung Raja Agung adalah tempat tak berpenghuni?" Melihat Han Dae Bang muncul, Hang Dae berkata, "Kenapa kau ada di sini? Aku bahkan belum sempat menembakkan sinyal alarm." Hang San dengan marah berkata, "Sialan, kenapa tidak bilang lebih awal? Kami kira kali ini sudah pasti mati." Han Dae Bang berkata, "Jangan bertengkar lagi, lanjutkan menjalankan formasi. Sekarang giliran kita menyerang." Kedua Yu Huang Hai berbisik, "Tongkat itu sebenarnya tingkat apa? Semua senjata kami dihancurkan olehnya. Kalau terus begini tidak akan bagus." Han Dae Bang dengan marah berkata, "Berani membuat onar di Gunung Raja Agung. Apa kalian tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati? Fokuskan energi spiritual kalian. Aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping." Yu Huang Hai berkata, "Menjauh, serang dari jarak jauh." Energi spiritual dilepaskan, teknik kultivasi mereka menyerang formasi Gunung Raja Agung. Saudara-saudara Gunung Raja Agung terkejut, formasi dihancurkan. Hang Dae berkata, "Sialan, senjata kakak besar dihancurkan. Ada apa ini?" Han Dae Bang menjawab, "Raja Agung pernah berkata, senjata yang diwariskan oleh leluhur pendiri di dalam lingkup Gunung Raja Agung tak terkalahkan, tetapi di luar Gunung Raja Agung hanyalah tingkat menengah atas." Hang San berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Han Dae Bang berkata, "Cepat masuk ke dalam, mundur cepat, menjauh, jika tidak mundur lagi kita pasti mati." Raja Agung muncul, berkata, "Bagaimana bisnis hari ini? Perlu bantuan?" Hang Dae menjawab, tidak perlu, tidak perlu. Kami hanya sedang melatih formasi serangan gabungan markas Gunung Raja Agung saja." Raja Agung berkata, "Jangan banyak bicara, tenangkan diri. Gunakan otak kalian sedikit. Membiarkan mereka bekerja sama sebentar juga tidak buruk." Kedua Yu Huang Hai berbisik satu sama lain, "Jangan gegabah, jangan sampai merusak urusan." "Tuan Besar." Nalan Fanyan mendengar sebuah suara. "Tuan Besar." Nalan Fanyan mendengar sebuah suara, meskipun serak tetapi terasa sangat akrab. Yu Huang Hai memanggil nama Nalan Fanyan dengan lantang. Orang-orang Gunung Raja Agung dengan marah berkata, "Siapapun yang bermarga Nalan pantas mati." Yu Huang Hai mendengar itu dan menjadi sangat marah. Nalan Fanyan dengan murka menghunus pedang, mengerahkan energi, berniat menyerang, mengumpulkan kekuatan. Sebelum dia sempat melakukan apa-apa, seseorang sudah menerobos masuk. Orang yang bernama keluarga Triui itu menerobos masuk. Katanya, "Astaga!" Dia berteriak, berani-beraninya melayangkan tangan pada Tuan Besar Nalan. Dia menyerang menggunakan 60% kekuatannya, sekaligus memanggil si gendut untuk membantu. Si gendut, yang berdiri di sampingnya tidak bergerak sedikit pun, muncul, menggunakan kekuatan batinnya untuk menahan serangan dari orang bermarga Triui itu. Kedua orang lautan aroma darah berseru serempak, "Pertahanan gabungan!"
Kedua belah pihak saling menyerang, formasi meledak. Setelah tabrakan, formasi itu terus meledak. Raja bela diri kurus itu berkata dengan nada meremehkan, "Ingin menyerang Tuan Besar Nalan? Kalian harus lihat dulu apakah kami setuju." Raja bela diri gendut juga mendengus dingin penuh rasa kesal. Asap dan debu mengepul tebal menutupi area itu. Ada dua orang yang terhuyung-huyung bangkit berdiri. Raja bela diri kurus itu berkata dengan terkejut, mereka ternyata bisa menahan serangan gabungan dari kami berdua." Raja bela diri gendut berkata dengan bingung, "Mengapa aku merasa topeng mereka sedikit familiar? Mereka hanya dua jenderal bela diri tahap awal, namun kekuatan pertahanannya begitu tinggi." Udin tertawa sambil bertanya pada Liu Tungguyen, "Mengapa rambutnya memutih semua?" Dan juga Lamna, "Benar saja, itu kamu." Tiviu yang berdiri di luar berkeringat dingin. Apakah mereka berdua mengincarku? Yuan berpikir, penampilan Lamna dan Liu Tungguyen sangat tidak biasa. Seseorang tiba-tiba angkat bicara. "Bukankah dikatakan bahwa dua orang tua kurus gendut dan Nona Lang Xiang Yuan telah melumpuhkan semua kultivator setingkat master bela diri ke atas dari keluarga Lin dan Liu? Mereka sekarang sudah menjadi jenderal bela diri. Bagaimana mereka berkultivasi?" Xiang Yuan berkata dengan terkejut, "Dua tuan tua abadi, bukankah kalian berdua berada di istana pangeran?" Raja bela diri kurus berseru lantang, "Aku, Raja bela diri ini, pergi makan malam juga perlu melaporkannya padamu." Raja bela diri kurus berkata, Loh, meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa pulih dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kalian hanyalah jenderal bela diri. Kalau begitu, mari kita kalahkan kalian sekali lagi." Raja bela diri gendut bergumam, "Mereka memantau keberadaan kita di istana, mereka pasti punya orang dalam." Liu Tungguyen berkata dengan cemas, "Sangat sulit untuk diatasi, kita terluka parah dan senjata kita juga hancur." Lamna menimpali, "Energi spiritual juga hampir habis." Orang-orang yang berdiri di luar mulai mengerahkan kekuatan. Tidak mungkin melarikan diri. Ini yang disebut menutup semua jalan keluar. Liu Tungguyen mengerutkan kening, jalan mundur juga diblokir. Gunung Raja Agung hanya bisa diakses melalui gerbang utama. Sampai di titik ini tidak ada pilihan lain, kita harus nekat. Lamna setuju. "Baiklah, kita harus nekat. Sebenarnya, ini adalah jurus pamungkas yang kami simpan untuk Raja Besar Te." Terlihat bunga mekar di telapak tangan kedua orang itu. Raja bela diri gendut berseru lantang, "Bunga neraka, aku ingat topeng itu. Itu adalah armor wajah pola darah dari lautan aroma darah yang hilang selama 15 tahun. Mereka adalah anggota organisasi lautan aroma darah. Perintah jenderal dari kediaman jenderal. Siapapun yang menggunakan bunga neraka, bunuh tanpa ampun. Anggota organisasi lautan aroma darah, bunuh tanpa ampun." Raja bela diri kurus dan Raja bela diri gendut menyerbu bersama untuk membunuh. Liu Tungguyen dan Lamna menjerit kesakitan. Raja bela diri kurus menggunakan teknik penghancur angin. Raja bela diri gendut menggunakan armor gunung ulat sutra pinus, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Kedua orang itu menunjukkan senyum yang menyeramkan. Raja bela diri gendut menyerbu untuk membunuh Liu Tungguyen. Liu Tungguyen dengan cepat menghindari serangan itu. Raja bela diri gendut memukul wajah Liu Tungguyen. Liu Tungguyen segera melakukan serangan balik. Di sisi Lamna, dia diserang di bagian perut oleh si kurus. Dia segera membalas serangan lawan. Kedua belah pihak secara bergantian terlempar. Kedua sisi, Raja bela diri kurus bertanya dengan berat kepada si gendut, "Kau tidak apa-apa?" Raja bela diri gendut menahan darah dengan tangan. "Tidak apa-apa, kepalamu hanya sedikit pusing. Bagaimana denganmu?" Raja bela diri kurus menjawab, "Darah sudah berhenti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Efek dari bunga neraka adalah meningkatkan paksa 3 tingkat minor. Hal ini sangat memengaruhi karakter, emosi, dan kecerdasan penggunanya. Level tertinggi yang dapat dicapai adalah Raja bela diri tahap awal. Pada saat yang sama, diperlukan 1 kuntum setiap bulan untuk mempertahankan kondisi tersebut. Jika tidak, mereka akan benar-benar kehilangan akal sehat
dan energi spiritual mereka akan lepas kendali dan meledak. Melihat penampilan kedua orang itu, sepertinya mereka tidak hanya menggunakan satu kuntum bunga neraka. Raja bela diri gendut menegaskan, benar, sebelumnya mereka mungkin sudah menggunakan satu kuntum yang secara paksa meningkatkan mereka menjadi jenderal bela diri. Sekarang mereka menambahkan satu kuntum lagi, secara paksa meningkat menjadi raja bela diri tahap awal. Menggunakan dua kuntum dalam waktu singkat, mereka benar-benar tidak ingin hidup lagi. Meskipun saat ini pikiran mereka tidak jernih, hal itu justru lebih menakutkan. Kedua orang itu terus menyerbu, karena saat ini mereka tidak merasakan sakit, dan hanya ada niat membunuh yang tersisa di hati mereka. TVU bertanya dengan suara keras, "Apa hari ini kalian butuh bantuan? Kalau tidak bisa, aku akan melepaskan ular Ameyuzi." TVU selalu merasa bahwa kedua orang kurus dan gendut itu tidak dapat menyelesaikannya. Raja bela diri kurus dan raja bela diri gendut menolak serempak. "Tidak perlu, ini adalah tanggung jawab kediaman jenderal. Kalau kamu turun tangan, itu akan segera menggagalkan misi kami berdua, dianggap gagal." TVU, aku kehabisan akal. Lebih baik gagal daripada kalian berdua terbunuh. Raja bela diri kurus dengan wajah berlumuran darah. Sama sekali tidak boleh ikut campur. Membunuh mereka dengan tangan sendiri adalah batas akhir dari kediaman jenderal. Raja bela diri. Gendut berseru lantang, "Kami tidak perlu meminjam tangan orang lain, kami bisa melakukannya." Para penonton di sekitar merasa marah dan pasrah. Mati karena gengsi. Apakah menurut kalian, mereka berdua bisa menang? Sulit dikatakan. Bagaimanapun juga, ada Raja Besar Ti dan Tuan Qiu bersama kita. Cukup bagiku untuk menjaga gerbang utama. Dua raja bela diri palsu yang mengandalkan obat terlarang itu tidak akan bisa menimbulkan masalah besar. TVU ragu-ragu, dia tidak bisa ikut campur. Tetapi, melanjutkan seperti ini juga tidak akan baik. Benar, bukankah sebelumnya saat mengambil kartu muncul speaker Gunung Raja Agung, seseorang terkejut. Astaga, Raja Agung Ti mengeluarkan sebuah kotak besar lagi dari balik pantatnya. Cincin semesta Neja milik Gunung Raja Agung. Satu-satunya, dia memukul orang itu. Ini kartu warisan guru. Ambil, orang itu berteriak. Ini disebut cincin semesta Nesa. TVU berkata lagi, benar, harus dikombinasikan juga dengan darah ayam. Orang itu curiga. Yakin ini kartu yang muncul, bukan diambil dari balik pantat, kan? Dia menekan tombol. Tidak bisa turun tangan langsung, kalau begitu saya akan menambahkan sedikit energi untuk kalian. Semua orang bersorak. Jemuk, semangat, kita pasti bisa menyelesaikan misi. Hairo, kembalikan barangku, kalau sudah kau makan, muntahkan. Hairo, kalau kurang, harus ganti rugi. Kalau kalah harus diserahkan. TVU panik, salah pencet. Ini baku hantam atau Jojo? Kartu selanjutnya. Raja bela diri kurus bertanya, apakah ini ingin kita mati lebih cepat? Nyanyikan lagu perpisahan, jemuk. Raja bela diri gemuk berkata tanpa daya. Energi spiritual kacau, tidak bisa menghentikan pendarahan. Raja Agung Ti berkata, kita tidak punya dendam. Tunggu, ini lagu baru. Suara nyanyian terdengar akrab seperti dalam mimpi. Tinggalkan semua kebencian, lari dari dunia fana. Bersama kita menuju ujung langit, melintasi padang pasir yang luas tak bertepi. Tak takut tulang beku berselimut salju, berlari kemana saja busur memanah elang tertawa bangga, hidup tak lagi terasa lelah. Raja bela diri kurus terkejut. Energi spiritual dan luka-luka kita pulih. Tidak hanya itu, lagu ini bisa memulihkan kondisi kita. Gemuk, apa kau ingat Hao Daimin di masa lalu? Janji dari kita. Seru TVU, Hao Daimin. Suara nyanyian kembali terdengar. Cinta bagai air mengalir, dipotong tak putus malah bertambah kusut. 100 pertempuran ada di hati, budi baik takkan bisa diputus. Raja bela diri gemuk bersemangat. Bagaimana bisa melupakan janji di masa lalu? Bagaimana bisa dilupakan? Raja bela diri kurus antusias. Ini adalah sumpah persaudaraan yang kita buat saat pertama kali memasuki kediaman jenderal.
Lirik lagu berlanjut melintasi padang pasir yang luas tak bertepi. Tak takut tulang beku berselimut kepala, berlari kemana saja busur memanah elang tertawa bangga, hidup tak lagi terasa lelah. Cinta bagai air mengalir, dipotong tak putus malah bertambah kusut, 100 pertempuran ada di hati, budi baik takkan bisa diputus. Raja bela diri kurus bersorak dengan semangat tinggi. Akan tiba saatnya pedang di tangan. TVU tercengang. Apakah ini gerakan kegembiraan dua orang idiot? Apa? Raja bela diri gemuk melanjutkan. Memberantas ketidakadilan di dunia? Dia bingung. Langit juga bisa melakukan tendangan tinggi. 100 pertempuran ada di hati, budi baik takkan bisa diputus. Kita tidak boleh kalah. Ini demi kehormatan kediaman jenderal. TVU mendesah. Bisa menghindar juga. Si gemuk ini sungguh lincah. Speaker Gunung Raja Agung dikombinasikan dengan darah ayam. Pihak kita dan sekutu sementara meningkat 30% kekuatan spiritual pulih sepenuhnya. Durasi bertahan hingga lagu selesai. Lagu Hati Merah Darah Besi menambah kekuatan khusus, jangan lupakan tujuan awal. TVU merasa malu, tidak berani melihat. Sungguh tidak berani melihat. Dua orang tua ini menunjukkan kemesraan di mana-mana. Cepat, dua orang itu menyerbu lagi. Kenapa mereka semakin kuat saat bertarung? Raja bela diri kurus menyarankan, gemuk, gunakan jurus itu, jurus yang hanya ada dalam teori. Dia mengangguk. Oke, TVU penasaran. Apa itu jurus teoretis? Raja bela diri gemuk berteriak keras. Dasar penjahat rendahan, kalau berani, kesini, cepat kesini. Semua orang terkejut. Ya ampun. Ya ampun, jurus apa ini? Dia menggunakan umpatan raja bela diri. Kakek di sini. Kakek menyayangi kalian. Kesini. Kedua orang itu hilang kesadaran, marah dan langsung menyerbu untuk membunuh. Dia segera mengerahkan perisai Gunung Sutra versi lengkap. Kemampuan pertahanan sementara meningkat 1 tingkat. Bertahan selama sebentar, sekaligus mampu menyerap 40% kerusakan. Untuk membalas serangan, si kurus menggunakan teknik penghancur angin versi lengkap. TVU bertanya-tanya, apakah ini bom energi spiritual? Aduh, astaga, tidak takut meledak karena kompresi. Dia mengalami kejang yang sangat parah. Dia menarik seluruh energi spiritualnya sekaligus, menekan konsentrasi energi spiritual hingga batas ekstrem, dan mengendalikan ledakannya. Kekuatan serangan meningkat sebanding dengan tingkat kompresi bola energi itu. Sudah pasti ini adalah seluruh energi spiritual Raja Bela Diri Kurus, serangan terkuat Raja Bela Diri Pemula. Tetapi, lawan mereka juga adalah dua orang yang setingkat Raja Bela Diri. Dia terus berkata, tekan sampai batas untukku. Dia terkejut. Tunggu, teknik apa ini? Tidak mungkin. Apa yang tiba-tiba ingin dilakukan si kurus? Jangan. Bisakah kita bertukar orang? Mata Naplan Bi berbinar terang. Taikai seperti ini juga bisa diwujudkan. Pikiran TVU kacau. Jurus ini bahkan bisa digunakan jika kalian bertukar menjadi Naplan Fonyan. Hahaha, sudahlah. Aku sudah tidak sanggup memaki lagi, asal kalian senang. Raja Bela Diri gemuk cemas. Kurus, stabil, kan? Aku hampir tidak tahan lagi. Si kurus menjawab dengan percaya diri. Aku baik-baik saja. Seketika, si gemuk menciptakan getaran yang membuat kedua orang itu terpental keluar. Si kurus memanfaatkan waktu menuju sisi. Itu melancarkan jurus. Terima seranganku. Dia menggertakkan gigi. Menggertakkan gigi, perisai Gunung Sutra kumpul. Kekuatan berpusat ke arahnya, dan di sekitarnya mulai terjadi getaran. TVU menganalisis 130% energi spiritual Raja Bela Diri, tekanan kecepatan putaran. 130% energi spiritual Raja Bela Diri, 40% dikali 100% energi spiritual Raja Bela Diri kali 2. Kecepatan tembakan 200 meter per detik, ditambah akselerasi gravitasi 0,98 gram ditambah koefisien gesek. Vanian tidak menjelaskan. Bagaimana mengatakannya? Menghadapi gerakan pembunuh Lina dan Lutung Guyen, sudah pasti mati. Semua orang berteriak keras. Cepat lari. Raja Bela Diri gendut melancarkan jurus kehancuran Gunung Ulat Sutra penghancur angin Taikai sejati.
Sinar cahaya yang sangat kuat disertai kehancuran ditembakkan. TV memerintah, Fan Yen, kamu bawa Xiao Xiao pergi duluan. Sebaiknya kita tidak melihat pemandangan ini. Dia menjawab, Tung Guyen berkata dengan lemas tanpa daya. Raja Agung Ti, kamu sudah diincar oleh orang itu. Jangan terlalu cepat bersukacita. Lina tertawa terbahak-bahak. Aku akan menunggumu di alam baka. Hahaha, kakak sulung, kakak kedua, adik kecil juga datang. TVU bergumam, orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi yang patut dibenci. Kenapa harus menderita seperti ini? Tapi siapa yang dia maksud? Raja bela diri gendut menghela napas. Sayangnya dia mati terlalu cepat. Kami tidak bisa mendapatkan informasi tentang bunga neraka dan cahaya darah. TVU berkata dengan tenang. Apa yang perlu diselidiki? Dendam apa yang perlu diselidiki? Sampai harus saling mendorong kambang kematian. Kedua orang itu berteriak dengan mata berbinar. Raja Agung Ti, dia menghentikan mereka. Tunggu sebentar, apalagi yang mau kalian lakukan? Raja bela diri kurus berkata dengan cemas. Jurus pamungkas kehancuran Gunung Ulat Sutra penghancur angin Taikai sejati kami, cepat puji kami, cepat puji kami. Raja bela diri gendut berkata dengan gembira. Hei, hebatkah? Sudah cukup kuat? Dia balik bertanya. Kalian berdua ini sedang TK? Ya. Kelas bicara Raja Agung dimulai. Dia berkata dengan tegas. Kata-kata provokasi si gendut terlalu lemah. Kali ini musuh kita adalah bunga neraka yang menyerangmu dengan gila-gilaan karena pikirannya tidak jernih. Jadi kamu harus belajar beberapa kalimat makian lagi agar provokasi itu efektif terhadap orang normal. Kamu bahkan tidak tahu sapaan dasar, tapi sudah mau memaki orang. Ekspresi murungmu saja belum cukup, ya. Apakah ini juga masih perlu belajar menyapa? Dia menoleh ke Raja bela diri kurus. Dan kurus, gerakan memutar tubuhmu belum cukup kuat, setidaknya harus berputar sampai memercikan api. Raja bela diri kurus bingung, perlu memercikan api, apakah harus ada atribut yang bagus juga? Raja bela diri gendut melipat tangan dan berkata, mengerti, kami pasti akan memperbaikinya. Raja bela diri kurus penuh semangat. Kami berdua juga punya jurus kombinasi. Ini adalah inspirasi yang kami dapatkan saat menghabiskan uang untuk makan di Gunung Raja Agung. Hanya saja agak mahal, hal lain tidak masalah. TV memerintah, Handepeng, kalian bersihkan tempat ini, gali lubang untuk mengubur kedua orang ini, kubur agak jauh dari Gunung Raja Agung. Dapeng menghela napas. Lubang besar lagi. Baru kemarin lusa kami menimbun lubang yang diledakkan oleh tetua Zhao. Aku bilang, Raja Agung, lain kali kalau berkelahi, bisakah menjauh sedikit dari gerbang utama? Keesokan harinya, di kota Liang, di istana pangeran, TVU bertanya, apakah dia akan pergi ke Akademi Zhongzhou? Duong Tiu menjawab, benar, pangeran sudah menyelesaikannya, walaupun mendadak. Bakat bela diri putri daerah memang biasa-biasa saja. Pergi ke sana mungkin akan ada cara untuk meningkatkannya. Bagaimanapun juga, kota Liang hanyalah desa kecil. Dia berpikir dalam hati. Apakah tidak terlalu terlambat bagi putri daerah untuk baru mulai sekolah sekarang? Lagi pula, kota Liang dikuasai oleh dua raja agung. Apakah ini masih dianggap desa kecil? Aku bahkan belum lepas dari gelar pemula secara mental. Tiba-tiba saja aku panen begitu banyak padi spiritual dan buah spiritual. Apakah aku harus tinggal di sana selama beberapa tahun, atau hanya mengantar barang lalu kembali? Dia menjawab, tinggal 1 tahun lalu kembali. Kita bergantian saling mengunjungi. Bagaimanapun, ibuku juga ada di istana pangeran. Dia mengambil keputusan. Jika itu Zhongzhou, baiklah. Kakak Duong tunggu sebentar. Begitu selesai berbicara, sosoknya menghilang. Dia bingung. Kamu mau ke toilet, ya? Tapi toiletnya di sebelah sana. Beberapa saat kemudian TVU. Kembali, ini untukmu. Dia bingung. Apa ini? Ini, kantong kain. Dia menjelaskan. Aku naik ke gunung untuk mengambilnya, di dalamnya ada beberapa kantong kain. 10 botol mata es spiritual, 10 botol tingkat 1 penambah kekuatan fisik.
5 botol tingkat 2 untuk menyembuhkan luka dan mengisi ulang energi spiritual. Tingkat 3 untuk detoksifikasi dan pemulihan luka total. Energi spiritual, kekuatan fisik, gunakan dengan hemat. Untuk raja bela diri ke bawah, selama bukan racun langka, pada dasarnya semua bisa diatasi. Duong Ti tertawa. Dasar bocah, kamu tidak perlu sungkan begitu. Aku tidak akan bersikap formal padamu. Dia pun ikut tertawa. Tentu saja, kita ini siapa? Dia tergagap. Itu, putri daerah di sana. Apakah kamu tidak menyiapkan satu porsi juga untuknya?